Pagi ini kita bersyukur ini adalah harinya Tuhan, di mana jemaat Tuhan kita semua datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita. Ya, sesuai dengan apa yang akan kita dengar, memahami waktu Tuhan. Mari kita fokus, mari kita andalkan hidup kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu senantiasa bersama-sama dengan kita dalam apapun keadaan hidup kita. Amin. Saya percaya kerinduan kita mendalam untuk kita tetap berkumpul bersama-sama, untuk kita tetap berfellowship bersama-sama. Sebab itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan kepada Bapa kita di surga, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, di setiap musim kehidupan kami, dalam apapun keadaan kami tetap memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Oh, angkatkan suaramu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur. Pagi ini kami dapat bersama, bertemu bersekutu denganmu. Persiapkan hati kami ya Bapa, persiapkan hati kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama kita katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua kekenangan-Mu Tuhan, kekenangan-Mu yang teguhkan hatiku Tuhan. Yes Jesus, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Benar Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyatakan bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita dalam apapun yang kita lakukan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kekuatan di jiwa kami adalah bersamamu. Kami tak akan pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, bersamamu
kepada Bapa. Bersamamu Bapa kami dapat lewati semua. Bersamamu Bapa, benar Bapa, benar Tuhan. Kami dapat lewati semua kelemahan. Perkenananmu Tuhan yang meneguhkan hati kami. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak atas kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Mari katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan Tuhan. Perkenanan-Mu teguhkan setiap hati kami Bapa. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami ada kekuatan harapan bersama-Mu Tuhan. Kami dapat lewati segala betapa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga adanya. Ampuni kami Tuhan, di mana kami mengampuni orang lain terhadap kami. Berkatilah kami hari ini Tuhan dalam kami beribadah padamu. Kiranya nama-Mu dimuliakan tempat Tuhan. Kiranya nama-Mu diagungkan, kami bersorak-sorai. Angkatkan jiwa raga kami Tuhan. Seluruh roh kami serahkan padamu Bapa. Supaya dalam kami bersorak-sorai memuji nama-Mu. Hadirat jamaah-Mu kami rasakan secara pribadi Bapa. Kiranya Engkau menguasai seluruh ibadah kami Tuhan. Baik bagian praise and worship, bahkan hamba menyampaikan firman-Mu, bahkan uang tanggung akan diberikan. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Jika ada antara jemaat yang datang sini dalam pergumulan hidup, dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Berikan jalan keluar, kekuatan bagi mereka Bapa. Hamba mengingatkan anakku Pak Agus yang dimanapun berada saat ini, bahkan dalam keluarga kedukaan media gede, kami serahkan bapaknya Lian. Dia dalam kedukaan yang dalam, di mana dia kehilangan anaknya yang satu-satunya anaknya yang sudah dipanggil Tuhan. Bapa, di mana umat berada, kami caharkan kemenangan Kristus. Bapa, kami mensyukuri dan terima kasih atas pembenaran-Mu tidak berkemudahan. Di mana kami mengakui dengan nyanyian kami, bersama-Mu Bapa kami dapat lewati semua. Walaupun dalam pergumulan, walaupun dalam kedukaan, walaupun dalam masalah apapun, bersama-Mu Tuhan kelewati. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari Januari hingga hari ini, Oktober. Tuhan, kami mensyukuri atas semuanya. Walaupun kami hidup di dalam norma yang baru, kami percaya kekuatan kemenangan Kristus itu, pengampunan keselamatan-Mu hadir di dalam kehidupan kami yang mencari Engkau. Orang yang mengandalkan, yang berseru pada Tuhan, akan diselamatkan, akan dipulihkan. Puji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau terus memberkati kami Tuhan dalam ruangan ibadah ini.
dari pengulangan tengah ke akhirnya. Biar nama Tuhan dimuliakan, biar nama Tuhan Yesus tinggikan. Kami melakukan doa ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Semua anak Tuhan katakan, amin. Mari beri sorak-sorai kepada Tuhan. Coba lihat orang di kiri kanan kita. Mari kita beri salam hormat. Seperti ini tunduk dengan mereka. Ya, ini adalah satu norma yang baru dan kita harus ikuti. Mari kita semua umat Tuhan, pilihan Allah. Inilah waktunya untuk kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Mari umat Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama. Mari kita semua umat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bukan lagi. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi. Nyatakan kebenaran sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua bersama-sama nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Mari sama-sama. Setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Wow, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan. Mari sampai setiap lutut bertelur, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
semua itu, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Come on. Mari terima sukacita dari Tuhan. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sukacita yang ada di dalam kehidupan kita takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Hey, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari sama-sama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku bersorak sama-sama. Hey, sukacita surga nyata penuhiku. Mari haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Bersorak bersama-sama untuk Tuhan. Mau bersorak bagiku. Hey, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita nyata penuhi kami Tuhan. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita. Terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Sukacita Allah terus melimpah memenuhi kami. Karena kami percaya waktu Tuhan itu sangat terbaik dalam hidup kami. Saat kami terima damai, saat kami terima sukacita Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Apapun yang kita lalui, kita percaya. Apapun yang kita hadapi, Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk membentuk kita, untuk menguatkan kita. Sebab itu pada pagi ini, mari andalkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti waktu yang tepat Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan jaga kita. Amin. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari fokuskan hati kita di hadapan Tuhan. Jesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu
Meskipun kadang-kala kami tidak mengerti karena keterbatasan yang ada pada diri kami. Namun Tuhan, kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan mengisi setiap relung hati kami, sehingga apapun yang membuat kami ragu, kami mau Tuhan sampai dan Tuhan menjawab keraguan yang ada di dalam hati setiap pribadi. Kami percaya karena kami sedang menanti-nantikan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami boleh menyembah Engkau pada masa ini. Kami mengagungkan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Karena tidak ada Tuhan selain Engkau, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Engkaulah kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu memampukan kami untuk mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini sungguh menjadi dorongan merangsangkan kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan dan menerima semua penyembahan kami menjadi satu korban syukur di hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk
pemimpin pujian penyembahan yang telah membawa kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sepertinya pada hari ini kita penuh dengan kondisi PKP yang ada. Walau bagaimanapun kita bersyukur pada Tuhan, oleh karena kita masih berada dalam keadaan sehat, sebagaimana apa yang kita telah jalani selama kurang lebih 8 bulan setelah PKP dilancarkan mulai dari 18 Maret yang lepas. Secara pribadi dan secara umum Majelis Gereja BM Glory berkata kepada kita semua jemaatnya bahwa kita sedang ada dan tetap disertai oleh Tuhan sehingga pada saat ini. Itu membawa kita untuk terus berada di dalam pertolongan Tuhan agar peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi ini tidak membuat kita skeptis, ragu. Namun kita tetap bersyukur pada Tuhan untuk segala waktu. Oleh karena itu saya mau coba bagaimana kita untuk memahami waktunya Tuhan ini. Saya mengambil teks pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal 11. Ayatnya begitu panjang, tetapi saya ingin kita membacakannya supaya kita memahami waktunya Tuhan itu bagi kehidupan kita. Terutamanya tentang Lazarus dibangkitkan. Saya ingin bacakan bagi kita secara cepat karena ayat ini panjang, namun melalui ayat ini kita memahami satu peristiwa yang perlu kita alami sebagai umat kerajaannya. Yohanes pasal 11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia.
Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, angkat batu itu Marta. Saudara yang orang yang angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita dengan topik yang ada, memahami waktunya Tuhan. Kalau kita melihat kondisi keadaan dunia pada saat ini, terutamanya kita yang berada di Malaysia. Setelah 8 bulan kita menjalani, setelah dilancarkannya bahwa pandemi COVID-19 sedang melanda dunia,
maka kita sedang berada di dalam gelombang yang kedua. Gelombang kedua kah atau ketiga, saya kurang tahulah. Paling setidak-tidaknya kita sedang berada di dalam gelombang yang kemudian setelah dinyatakan pada 18 Maret yang lalu. Oleh karena apa? Karena ada beberapa negeri kita di Malaysia ini yang masih terjejas karena pandemi COVID-19. Namun demikian, kita berpikir kita sudah lama juga berdoa untuk COVID-19. Mengapa ianya tidak berlalu? Ini membawa kita kepada satu pemahaman. Supaya kita sebagai orang yang percaya tetap memahami waktunya Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mengangkat COVID-19 lebih cepat? Memberhentikannya. Mungkin ada di antaranya yang selama ini berpikir Tuhan tidak mau dengar akan doa-doa kita. Tapi saudara, bagi saya berpikir supaya kita belajar memahami waktunya Tuhan. Itulah sebabnya saya sengaja mengambil topik ini supaya kita sama-sama belajar bagaimana memahami waktunya Tuhan. Tidak berarti ketika saya mengambil topik ini bahwa saya sudah tahu dan pasti. Tetapi saya mau belajar dan terus akan belajar sampai waktunya Tuhan itu tiba pada kita masing-masing. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa kalau kita berkata waktunya Tuhan, mungkin bagi kita apa itu waktu? Waktu itu adalah serentetan peristiwa yang terjadi. Tetapi dalam Alkitab ada paling setidak-tidaknya perkara yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang waktu. Sehingga apabila kita berbicara tentang waktunya Tuhan, maka paling setidak-tidaknya kita harus merujuk apa kata Alkitab. Jadi garis besar khotbah saya ada 3 perkara saja, selalu saya nyatakan dengan 3 perkara. Apa itu waktunya Tuhan? Ya. Bagaimana, mengapa kita harus memahami waktunya Tuhan itu? Dan bagaimana cara kita menjalaninya? Jadi ketika kita tahu waktunya Tuhan, maka paling setidak-tidaknya kita memahami kenapa Tuhan belum menjawab doa kita, kenapa Tuhan masih terus mengizinkan pandemi COVID-19. Tidak berarti Tuhan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kita perlu tahu tentang waktunya Tuhan. Sehingga kita tidak salah mengerti tentang Tuhan yang kita percaya. Oleh karena itu melalui cerita Lazarus ini saya mengambil 3 perkara tentang apa yang perlu kita ketahui tentang waktunya Tuhan. Namun saya ingin memberi dulu arti waktu Tuhan yang dicatatkan di dalam Alkitab. Paling setidak-tidaknya saya memberi 4 kata di sana. Yang pertama kronos, kairos, aion, dan waktu yang kekal. Apa kronos? Kronos itu berbicara tentang waktu yang sedang kita jalani ini. Kemarin, hari ini, dan esok. Itu kronos. Orang Yunani berkata kronos. Itulah sebabnya ada istilah bagi kita kronologi. Artinya sesuatu yang telah terjadi kemarin, hari ini, dan besok. Itu ada kronologinya, waktunya. Saat ini kita sedang menjalani waktu kronos. Kemarin, hari ini, dan esok, dan besok, lusa, dan sebagainya. Tahun depan, itu kronos. Orang Yunani kata itu kronos. Jadi sesuatu yang dijalani setiap hari. Sedang kata kairos adalah satu arti yang memberi kepada kita kesempatan. Ya, kairos itu ada waktu yang ditetapkan oleh Allah kepada setiap orang, satu kesempatan. Dia tidak akan datang 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak berterusan seperti kronos tadi. Kairos adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita dan kita harus mengambil kesempatan itu. Jika tidak, maka itu tidak akan pernah terulang.
Kairos inilah waktu Tuhan yang sebenar, ya. Meskipun dia akan menjalani Kairos itu ada di dalam Kronos. Tetapi Kairos tidak selalu ada. Inilah kekayaan bahasa Yunani itu memberikan pemahaman kepada kita. Kita perlu satu waktu, satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Kalau itu datang menghampiri kita, kita harus ambil. Kita harus masuk di dalamnya. Jika tidak, dia tidak akan datang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi Kairos ini adalah satu waktu yang perlu kita sensitif dan mengambil waktu itu. Sehingga kita hidup di dalamnya. Orang putih kata itu golden moment. Kesempatan emas. Jadi kalau dia datang, kita harus ambil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktunya Tuhan inilah yang perlu kita ada di dalamnya. Jangan biarkan, sia-siakan. Itulah sebabnya Efesus pasal 5 berkata ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi ketika Tuhan menghampiri kita, ketika Tuhan berkata kepada kita, ketika Tuhan memberikan sabdanya kepada kita, dan kita ambil itu sebagai satu pegangan bagi kita, itu adalah waktunya Tuhan bagi kita. Jadi waktu Tuhan inilah yang selalu menjadi satu kesempatan emas, golden moment. Sesuatu yang perlu kita diam untuk memahami waktunya Tuhan itu. Oke, saya hanya memberikan secara pengertian. Aion, waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat itu seperti apa? Waktu yang tepat, Tuhan kita itu tepat masa. Tepat waktu. Dia tidak pernah tergesa-gesa seperti saya. Dan dia tidak pernah terlambat seperti saya juga. Saya pun pernah terlambat, ya kan. Saya tergesa-gesa. Tetapi Tuhan, Galatia 4 ayat 4 berkata begini. Tetapi setelah genap waktunya, Tuhan tahu pas waktu. Enggak tergesa-gesa, enggak terlalu awal, tidak terlalu kemudian. Tetapi tepat masa. Saya belajar untuk tepat masa. Karena Tuhan pun menolong saya tepat masa. Karena Tuhan tidak pernah menolong setiap orang yang dipercaya, yang dia kasihi terlambat. Kalau dia terlambat memang kita sudah game over. Tetapi karena dia tepat masa, dia tolong kita. Maka dia, itulah Tuhan kita. Saya banyak diberikan Tuhan kesempatan itu untuk melihat keajaiban Tuhan di tengah-tengah keluarga saya. Ya, belum waktunya Tuhan, itu selalu pemikiran kita. Ya, belum waktunya Tuhan. Ya, 2 kali saya punya suami anfal masuk hospital, Bah. 2 kali itu juga saya berpikir, itu belum waktunya Tuhan. Ya, 1 kali di Kucing, selepas khotbah ya Pak ya. Tidak sempat dia mengaminkan khotbahnya, dia duduk dan terus kemudian dikejarkan ke hospital Semarahan. Pulang khotbah dari sini saya di-call oleh seorang, siapa namanya Bapak itu, Dr. Hari Pudun. Ibu, suamimu ada di hospital, jangan khawatir. Tidak begitu lama suami saya call, masih suara dia, belum waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, meskipun sudah dia kata, kamu kalau enggak 15 menit lagi kamu enggak tertolong mati kau, Bah, dia cakap. Ya. Saudara, waktunya Tuhan ini adalah waktu yang tepat. Dia tidak tergesa-gesa dan
dia tidak pernah terlambat. Itu sebabnya kita perlu hidup di dalam waktunya Tuhan. Kalau Tuhan tidak tepat waktu untuk menolong kita, maka kita sudah game over, saya kata itu tadi. Itu sebabnya kita perlu tahu, memahami waktu Tuhan. Yang keempat, waktu yang kekal. Apa yang diberikan oleh Tuhan waktu itu sifatnya kekal. Ya. Waktu itu juga bersifat kekal. Kenapa? Karena Tuhan juga menciptakan manusia adalah makhluk yang kekal. Saudara, tahukah kita bahwa kita adalah makhluk yang kekal? Kita tidak sama dengan binatang. Dia tidak kekal. Itu sebabnya, saudara, karena kita diciptakan sebagai makhluk yang kekal, hanya dua option. Sama ada kita mau memiliki hidup yang kekal atau mati yang kekal. Nah, itu dia. Itu sebabnya firman Tuhan, Injil harus kita beritakan. Supaya setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan itu memiliki satu kehidupan. Dan kehidupan itu kekal baginya. Jadi kalau kita tidak mengabarkan Injil, bagaimana orang mau menikmati kehidupan yang kekal? Karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang kekal. Tanpa Kristus, manusia itu akan mati. Tetapi mati di dalam kekekalan. Kekal dia akan mati. Di mana kekekalan itu? Di neraka sana. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup. Di mana kehidupan itu? Kehidupan yang kekal hanya berada di sorga. Hanya dua opsi. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu kekal adanya. Itu sebabnya kita harus pilih. Kata Alkitab, pilihlah hidup supaya kamu hidup. Dan jangan pilih kematian supaya kamu mati kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tak menakut-nakuti. Tetapi itulah Alkitab kata. Karena waktu yang diciptakan oleh Allah kekal adanya, maka kita perlu memiliki kekekalan itu. Apa buktinya saudara? Pengkhotbah pasal 3 berkata begini. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Itulah waktunya Tuhan. Jadi kalau demikian waktunya Tuhan itu yang telah digariskan oleh Alkitab, bagaimana kita memahaminya? Bagaimana kita menghidupinya? Karena ia adalah kekal, maka mau tak mau kita sebagai orang yang percaya, kita harus hidup di dalam waktu itu. Di dalam garis yang diberikan oleh Allah itu. Jangan lari daripadanya. Sehingga option yang lain terjadi atas hidup kita di luar dugaan kita. Next. Memahami waktunya Tuhan. Seperti apa yang saya katakan tadi, ada 4 hal tentang waktunya Tuhan itu. Maka kalau kita mau memahami waktunya Tuhan, paling setidak-tidaknya kita tahu bahwa semua waktu itu ada di bawah kendalinya Allah. Termasuk pandemi COVID-19. Ada di bawah kendalinya Tuhan. Jangan kita merasa bahwa pandemik ini seperti yang di seberang-seberang sana lah. Buat ini, buat itu supaya dia boleh bebas tak tersentuh oleh pandemik. Jangan. Apa yang dinyatakan oleh kerajaan kita ikuti saja. Pakai mask dan sebagainya itu, cuci tangan. Ya itu merupakan satu cara bagi kita. Tetapi jangan melebihi karena kita bukan Tuhan. Ya. Sehingga yang pasti yang kita perlu tahu adalah setiap waktu itu ada di bawah kendalinya Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Lazarus. Ya. Di dalam ayat 4 dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi
akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus berkata kepada mereka, penyakit itu akan mendatangkan kemuliaan Allah. Artinya Tuhan tahu apa yang sedang dalam kronologi itu, Yesus ada di dalam kronos itu. Sehingga dia berkata kepada kronos itu, ya tadi kan saya berkata kronos itu waktu itu. Dia berkata kepadanya, dia tidak mati, dia hanya ingin penyakit itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Karena Yesus ada di dalam kronos itu tadi, di dalam waktu itu tadi. Tetapi masalahnya itu belum kairos. Ya. Ada di dalam kronos tetapi belum ada dalam kairos. Sehingga kita tunggu kairosnya. Meskipun sudah ada di dalam kronos, tetapi kita perlu kairos untuk hadir. Di dalam peristiwa itu kairos belum datang. Waktu Tuhan belum jadi. Sehingga orang-orang Yahudi, bahkan juga Marta dan Maria tidak paham. Oleh karena apa tidak paham mereka? Karena keterbatasan manusia. Di sini kita lihat bahwa kita memiliki banyak keterbatasan untuk memahami waktunya Tuhan. Saya ragu kalau orang, ini Tuhan berkata kepadamu. Saudara, saya pernah sebelum saya bernikah dengan suami saya nih, ada seorang laki-laki datang kepada saya. Kamu adalah istri saya, kata Tuhan. Saya takut bahwa waktu itu kan. Saya takut karena saya berpikir kalau itu dari Tuhan, betul saya lari. Kami sama-sama hamba Tuhan. Dia ada aturan di sekolah kami. 2 tahun masuk di sekolah teologi belum boleh bercinta. Bayangkan dijatuhin cinta dan menerima cinta pun nggak boleh. Lihat orang macam lihat orang sama saja manusia tuh gitu. Itu peraturan di sekolah. Kenapa masalah cinta aja pun diatur gitu ya. Tetapi itu kalau kamu nggak dapat menahan cinta kamu drop out, keluar. Ini bukan mencari jodoh. Gitu dia. Jadi itu tahun kelima itu senior saya itu classmate daripada Bapak Dr. Strefri Lumintang. Saya masih ingat. Dia datang langsung kepada saya. Saya pikir dalam hati, Kak, ya kalau memang itu kehendak Tuhan pasti jadi kan. Kalau nggak kehendak Tuhan, saya rasa kalau kehendak Tuhan itu saya diberikan cinta juga sama kamu. Kenapa nggak ada cinta rasa saya dengan kamu? Ya kan? Saudara, jangan percaya hal-hal yang pakai firman Tuhan pun belum tentu benar. Ya, saya hanya mau berkata demikian sajalah. Itulah kadang-kadang kita perlu uji kebenaran firman Tuhan yang disampaikan setiap orang. Termasuk saya, ujilah kebenarannya. Ya. Kenapa? Jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan hanya untuk kemauan diri. Itu salah. Selalu saya ajarkan kepada para penuntut di MITS, jangan pakai firman Tuhan hanya untuk untuk membenarkan diri. Ya, pakai firman Tuhan. Kalau memang kita salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Ya, lain daripada itu DOSE. Kata firman Tuhan lah. Jadi ya, sehingga saya ingin membawa kepada kita bahwa pertama memahami waktunya Tuhan itu semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Kenapa Lazarus harus mati? Ya, dia mati, tetapi Yesus berkata kematiannya itu akan mendatangkan kemuliaan Allah. Ya. Kalau saya mau khotbah tentang bagaimana kematian kita dapat mendatangkan kemuliaan Tuhan, itu satu khotbah lagi yang perlu kita gali. Kematian ini semua kita akan mati, bukan? Tetapi tidak semua kematian kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ada juga orang mati tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, saya boleh khotbah lah itu tentang itu. Tetapi masalahnya sekarang kematian Lazarus
dinyatakan di dalam Alkitab adalah kematian yang dapat mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Mengapa dia boleh mendatangkan kemuliaan bagi Allah di atas kematiannya? Apakah Lazarus tidak pernah berdosa semasa dia hidup? Hei, pasti dia pernah berdosa. Tetapi kematiannya menurut Alkitab kata mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Itu ada di dalam kairosnya Tuhan. Saudara, itu sebabnya memahami waktunya Tuhan, kita harus tahu apa kairosnya Tuhan. Waktu itu adalah waktunya Tuhan. Sehingga kita sebagai orang percaya, dia meminta supaya kita hidup di dalam kairos Tuhan. Waktunya Tuhan. Karena baik hidup maupun mati, ternyata kita dapat mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Maukah kita mati seperti itu nanti kelak? Jangan takut ya ketika kita berkata tentang kematian. Memang kita semuanya akan mati. Ada orang waktu saya bercerita, ibu jangan cerita tentang mati lah bu. Takut betul tentang mati. Ya, kematian itu pasti. Jangan takut. Kita sebagai orang percaya harus menyebutnya supaya kita tahu bahwa kematian itu pasti. Pensyarah saya dulu namanya Detmar Suneman. Dia orang Jerman. Satu pelajaran yang saya lihat daripada kehidupan pensyarah saya itu, dia berkata begitu. Saya belum sampai di sana, saya mau belajar. Dia berkata, kalau kamu melakukan sesuatu, buatlah hidup Anda itu serapi mungkin, dia cakap. Rapi ya, rapi juga kan namanya kan. Rapi itu maksudnya kemas, ya, sekemas mungkin. Ya, orang yang tidak kemas itu tidak tahu waktunya Tuhan. Macam mana ketika Tuhan melihat kamu tak sedia, karena kamu tak kemas. Saya belajar daripada apa yang dinyatakannya. Kemas artinya dalam segala hal mesti kemas. Waktu saya lihat rumah saya enggak kemas, aduh Tuhan kalau besok datang Tuhan macam mana dengan rumah saya enggak kemas. Sana ya, di sini ada kain, di situ ada kain, di situ ada sampah, belum. Dia berkata, Tuhan senang yang kemas. Bukan tadika kemas ah. Kemas, kemas artinya rapi. Jadi saudara, Tuhan mau melihat kita, waktunya Tuhan itu adalah satu waktu yang satu kesempatan. Dia tidak akan datang berkali-kali seperti itu. Dia tengok. Jadi sama ada kamu bekerja kemas, melakukan segala sesuatu dengan kemas. Itu saya tetap terngiang-ngiang sampai sekarang. Bapak itu udah mati pun. Tapi kata-kata dia tetap teringat orang-orang yang mendengarnya. Saya berpikir suatu kelak saya akan mati. Khotbah apa yang paling berkesan di hati saudara ketika saya mati nanti? Sudah saya rasa sama ada menyinggung saudara atau Anda tak pernah tersinggung pun gak apa-apa. Tetapi paling setidak-tidaknya memahami waktu Tuhan itu, kita tahu tentang apa yang ada di dalam serentetan waktu yang sedang berjalan semasa kita melakukan segala kegiatan kita, termasuk waktu kita mati. Lazarus berkata, Marta berkata kepada Yesus, ya saya tahu Tuhan bahwa engkau dapat menghidupkan dia. Saya tahu. Tetapi masanya kairos Tuhan belum datang kepada Lazarus. Sehingga apa yang saya ingin bawa kepada kita adalah kita harus ada memahami. Sama ada peristiwa yang kita jalani itu kita harus paham bahwa semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Kenapa pandemi COVID-19 belum berakhir? Semua itu ada dalam
pengamatan Tuhan. Bila masanya belum kairosnya Tuhan. Sehingga kita perlu paham tentang bila masanya Tuhan bagi pandemik ini boleh berhenti. Kedua, waktunya Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu bila masanya. Ya kan? Bila masanya. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa waktu Tuhan itu tepat, tetapi tak ada seorang pun yang tahu. Sehingga Didimus, mari kita lihat, Didimus adalah murid Yesus. Dia berkata di dalam ayatnya yang ke-16, mari kita lihat. Dia berkata begini, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Coba bayangkan, mari kita mati yuk, kira-kira begitu bahasanya. Kan pelik kan? Mari kita mati yuk, sama-sama kita lama-lama sama-sama mati gitu. Waktu saya baca ini Didimus murid yang paling bodoh apa macam mana ya? Tapi enggak, saya berani lah berkata dia bodoh sangat. Mari kita mati. Astaga, mari kita mati. Kalau kita kata mari kita shopping, oke juga kan? Ini mari kita masih mati bersama-sama dengan. Karena apa? Satu, oke. Dia terbatas untuk memahami waktunya Tuhan. Itu yang pertama yang saya berpikir. Karena kairos Tuhan adalah waktu kesempatan bagi Lazarus. Ya kalau dia bukan mati, lalu dia apa? Sedang apa? Dia lagi shopping. Dia tidur. Padahal tidur udah 4 hari gitu ya. Tidur 4 hari gak bernyawa gitu. Itu belum mati. Ada yang salah sama Tuhan Yesus ini barangkali. Mungkin begitulah pikiran si Didimus. Nanti kita tanya dia di sorga lah ya. Saya berpikir, Didimus kamu tanya begitu sama Yesus waktu dulu kenapa ya? Boleh kita tanya nanti di sorga dia. Kalau kita udah bertemu dengan Didimus lah. Artinya ketika Didimus berkata mari kita mau bermati bersama-sama dengan dia. Itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu bila dia akan mati. Halo Pak, tahukah kamu bila kamu akan mati? Saya tak tahu. Tak ada yang tahu kan? Luar biasa. Kalau ada di antara kita yang tahu bila dia mati. Ya. Yesus pun tidak tahu. Dia berkata, waktu Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Kalau demikian, saya baca dulu satu ayat di mana itu tadi saya baca. Tidak seorang pun yang tahu. Kisah Rasul 1 ayat 7 barangkali ya. Saya bacakan dia. Ini dia. Kisah Rasul 1 ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus yang berkata demikian loh. Artinya Yesus berkata engkau tidak perlu tahu. Hanya Bapa yang tahu. Artinya Yesus sendiri pun tidak mau memberitahu bila masanya. Tetapi kita harus ada di dalam masanya Tuhan itu. Ya. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu bila masanya, paling setidak-tidaknya, nanti saya akan ceritakan bagaimana caranya untuk menghidupi masanya Tuhan itu, waktunya Tuhan itu. Tetapi paling setidak-tidaknya kita harus memahami dia bahwa tidak ada seorang pun yang tahu masa Tuhan itu datang kepada kita. Oleh karena itu kita perlu berjaga-jaga dan bersedia. Karena kita tidak tahu, maka kita perlu berjaga-jaga. Sampai pada saat ini kita harus kata Ebenezer. Artinya Tuhan masih bersama dengan kita. Sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita, memberkati kita, bersama dengan kita. Karena terbukti tidak ada seorang pun di antara kita, di dalam seluruh anggota gereja BIM Sarawak yang dipanggil Tuhan oleh karena pandemi COVID-19. Ya kan? Ada yang sudah mendahului kita, tetapi bukan karena pandemi COVID-19.
kita tetap berdoa. Itu karena kita tidak tahu bila masanya. Kita berdoa supaya tidak akan ada. Tetapi bagi ini kita belajar melalui Didymus ini. Yesus berkata kepada Marta, Marta berkata kepada Yesus, dia berkata begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati, pasti dia tidak akan mati. Artinya kehadiran Yesus, nanti kita akan lihat bahwa kehadiran Yesus itu menjadi satu keutamaan. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Hanya Yesus yang berkata, dialah kehidupan itu. Jadi ketika Yesus ada, kehidupan pun akan nyata. Bagi saya berpikir, pentingnya Yesus ada di dalam setiap hati murid. Pentingnya Yesus tetap berada berkuasa di hati para murid-muridnya. Sehingga kehidupan itu tetap berproses di dalam hidup setiap anak-anak muridnya. Itulah sebabnya Marta berkata, dia tidak akan mati. Dan dia, apa dikatakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 tadi? Saya ingin bacakan dulu. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman. Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bayangkan saudara, pernyataan ini menjadi, selalu saya kalau menguburkan orang-orang yang sudah pergi mendahului kita, selalu saya ungkapkan ini di tanah pekuburan. Kenapa? Karena meskipun orang itu sudah mati, tetapi ternyata bahwa kehidupan telah bermula di sorga. Ya, jenazahnya sudah masuk ke tanah pekuburan, tetapi mulanya kehidupan bermula dari sana. Saudara, saya ingin membawa kepada kita satu pemahaman. Tolong pastikan keluarga kita semuanya sudah terima Yesus. Karena apa? Karena kita tidak tahu bila waktunya Tuhan menghampiri kita. Paling setidak-tidaknya Anda sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, dibaptiskan. Itu menjadi satu hal yang perlu di dalam diri setiap orang. Karena kalau tidak demikian, saya tidak dapat memastikan Anda, orang yang meninggal itu kemana. Ya, ini teologis ya. Saya ingin mau menjelaskan kepada kita, karena ini tidak akan pernah kita pikir macam mana kita tahu dia udah percaya pada Tuhan apa belum, kalau kita nggak layani dia betul-betul. Ya kan? Sedangkan soal masalah berdosa, minta maaf saya harus kata, itu urusan awak dengan Tuhan. Ya. Dosamu adalah dosamu. Sama ada itu akan membawa kepada kekekalan sana. Itu adalah tanggung jawab Anda. Tetapi tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada Anda sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang akan membawa kehidupan kekal bagi Anda untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari memahami waktu Tuhan, kita tidak tahu bila ia masanya. Yang ketiga, memahami waktu Tuhan. Yesus senantiasa berorientasi kepada kehidupan. Karena apa? Tadi saya beritahu bahwa makhluk yang diciptakan, manusia yang diciptakan Tuhan itu adalah makhluk yang kekal. Sehingga dia tidak mau satu orang pun binasa. Itulah sebabnya Allah berkata kepada Yesus untuk diutusnya Yesus ke dunia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ini satu kepentingan bagi kita.
Karena apa? Yesus datang untuk menjanjikan Anda dan saya mempunyai kehidupan. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal sangat-sangat perlu. Karena Yesus, coba kita lihat di dalam ayatnya yang berikutnya, dia katakan dalam ayat yang ke-25 dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sampai pada kematiannya pun, Yesus berjanji bahwa dia akan hidup. Mari kita dedahkan perkara ini kepada setiap orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang belum percaya. Karena apa? Karena tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Sombong betul Ibu Pastor kita ini berkata bahwa tanpa Yesus tidak ada. Betul. Oleh karena apa? Tidak ada seorang pun pemuka-pemuka agama yang berkata akulah jalan. Tetapi semua berkata itu jalan. Itu jalan. Bukan saya. Tetapi Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena manusia itu adalah makhluk yang kekal, maka Yesus harus datang ke dunia ini untuk memberikan kekekalan itu ada di dalam hidup manusia. Itulah sebabnya hidup kita harus memiliki Yesus supaya kita memiliki kekekalan. Yang terakhir, bagaimana kita menjalaninya? Berjalanlah dalam terangnya dan percayalah kepada kuasanya. Ayat 9-10 dan ayat 40 saya ingin bacakan kepada saudara. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terbukti bahwa kematian Lazarus telah membawa kemuliaan kepada Allah. Ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Maka seketika itu juga Lazarus keluar. Itu membuktikan bahwa kita harus hidup di dalam terang kehidupannya Yesus. Kematian tidak akan berlaku. Meskipun kita mati, tetapi kita akan hidup. Hanya Yesus yang memungkinkan itu boleh ada. Tidak ada kemungkinan yang lain. Hanya Yesus yang dapat menjalankan itu. Oleh karena itu, kalau kita mau hidup dalam waktunya Tuhan, maka kita perlu berjalan dalam terangnya dan percaya kepada kuasanya. Dia mampu melakukannya. Mungkin Anda ingin berkata kepada saya, Pastor, bukankah kita berdoa dengan penuh kuasa untuk pandemi boleh berakhir? Saya harus berkata kepada saudara, belum waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, seperti lagu kita tadi, pasti yang terbaik. Kenapa belum sekarang? Kita tunggu kairosnya Tuhan. Yang kedua, belajarlah menunggu dengan sabar. Karena Tuhan kita tidak tergesa-gesa dan Dia tidak pernah terlambat. Kita perlu sabar menunggu waktunya Tuhan tepat bagi kita. Jangan membuat sesuatu kemungkinan. Saya tidak perlu waktunya Tuhan. Saya boleh bunuh diri. Itu masanya saya. Itu bukan masanya Tuhan. Tetapi saudara, ada banyak orang yang mencoba bunuh diri, tidak mati. Karena itu bukan masanya Tuhan bagi dia. Karena waktu Tuhan itu pasti. Kita hanya perlu kesabaran untuk menentunya. Menunggunya sampai dia datang menolong kita. Dan yang terakhir, mari kita belajar mengandalkan Dia. Itulah cara bagaimana kita hidup dalam waktunya Tuhan. Bagaimana kita mengerti, memahami waktunya Tuhan, sedangkan kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan pun tak pernah. Bagaimana kita boleh mengandalkan Dia? Saudara, hari ini Tuhan memperingatkan kita bersama. Jangan lakukan sesuatu tanpa ada panduan Anda di depan.
Jadikan Yesus pemandu hidup kita, supaya tiap langkah yang kita jalani, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Oleh karena itu kami bersyukur, hanya Tuhan yang mampu melakukannya bagi kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu, supaya kami senantiasa hidup di dalam waktunya Tuhan. Karena itu kesempatan emas bagi kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu ya Bapa, di dalam hidup kami sebagai anak-anak kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai, Shalom, selamat pagi Jemaat BM Glory Permi. Selamat datang ke Ibadah Raya 25 Oktober 2020. Selamat datang juga bagi anda yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Pelayanan untuk minggu hadapan 1 November, pemimpin pujian Deacon Audrey, pengkhotbah Pastor Joseph Sia, penyanyi latar kumpulan 3, penari rebana sukacita, tangguk persembahan tabung umum dan persepuluhan, pemain muzik kumpulan A, membersih gereja Komsel Alpha 2. Kita akan mengadakan perjamuan kudus pada minggu hadapan, kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus tersebut. Doa syafaat Rabu depan 28 Oktober yang akan dipimpin dan sharing oleh Deacon Seminar Gisau di gereja pada jam 8 malam. Pelayanan wanita petang ini pada jam 3 petang yang akan dipimpin oleh Sis Febi Puyang dan sharing oleh Sis Yoke. Aktiviti adalah doa syafaat. Pelayanan pujian dan penyembahan, sekiranya ada jemaat yang ingin terlibat di dalam pelayanan ini, sila maklumkan kepada AJK Pujian dan Penyembahan Deacon Sofia Bulan. Bagi pendaftaran Tadika Akar Baik Cawangan BM Glory Permi, pada tahun ini sudah dibuka untuk 2021 dan terbuka kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun 2015 hingga 2017. Sila dapatkan borang pendaftaran dari Cikgu Jacqueline dan Cikgu Caroline di Tadika Akar Baik. Sumbangan keahlian BM sebanyak RM10 seorang dan hanya diberikan sekali dalam 1 tahun dan akan diserahkan kepada BM Pusat. Bagi jemaat yang sudah mendaftar sebagai anggota gereja yang sah dan berumur 12 tahun ke atas adalah perlu memberi sumbangan keahlian ini. Silalah berhubung dengan Deacon Septijuk berkenaan dengan sumbangan tersebut. Kunjungan dan kaunseling, dan sekiranya ada jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja dan hubungi terus pastor yang ada untuk mengatur masa perjumpaan. Pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, jemaat diminta supaya sentiasa memakai face mask sepanjang sesi ibadah berlangsung atau setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja, menjaga jarak fizikal, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan, merekod maklumat diri di kaunter saringan setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja melalui aplikasi MySejahtera ataupun mengisi buku kehadiran yang berada di hadapan pintu masuk gereja. Bagi jemaat yang bergejala batuk, sesak nafas dan demam dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti upacara ibadah. Patuhi SOP yang ada untuk kebaikan kita bersama. Kita jaga kita. Yang pertama, kita berdoa untuk ruangan ibadah supaya sentiasa selamat untuk digunakan semasa acara ibadah atau persekutuan diadakan. Yang kedua, kita berdoa bagi jemaat supaya tetap tenang dan teguh di dalam iman dalam menghadapi apapun situasi yang ada. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang sakit yang kini berada di rumah atau di hospital. Yang keempat, kita berdoa untuk ahli majlis gereja supaya diberi hikmat oleh Tuhan dalam pengurusan ataupun pentadbiran gereja dan juga ada kesatuan dan kerjasama di antara pastor dan pemimpin yang ada. Yang kelima, kita berdoa untuk pastor dan penginjil yang melayani di kawasan pedalaman dan bandar supaya mereka tetap berada di dalam perlindungan Tuhan dan berhasil di dalam penuaian jiwa dimanapun tempat yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Yang keenam, kita berdoa bagi BM Pusat, Majlis Eksekutif, Majlis Umum dan penyelaras setiap pelayanan supaya mereka dapat menjalankan tugas yang telah dipercayakan dan ditetapkan kepada mereka. Yang ketujuh, kita berdoa bagi keamanan dan perlindungan
firman Tuhan atas Bandaraya Miri. Yang ke-8, kita berdoa bagi negeri Sarawak agar semua pemimpin, barisan kabinet, ketua masyarakat supaya diberi hikmat untuk mentadbir negeri ataupun daerah ataupun kampung kita. Kita berdoa juga bagi negara Malaysia agar gelombang penularan COVID-19 diberhentikan dan semua yang telah sakit akibat COVID-19 ini mengalami kesembuhan sepenuhnya. Kita berdoa untuk semua kaki tangan kesihatan, kerajaan ataupun swasta di seluruh Malaysia agar terus kuat dan tabah dan dilindungi daripada dijangkiti ketika menjalankan tugas. Kita berdoa agar ada cetusan api revival, pemulihan hati dan pertaubatan sejati akan melanda seluruh Malaysia. Dan kita berdoa untuk keamanan dan kestabilan ekonomi dan Malaysia terus terjamin. Sekian sahaja bulletin kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan bahwa cinta Yesus sebagai lagu penutup kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami datang memuliakan nama-Mu. Oleh karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dari awal sampai pada penghujungnya. Kami berdoa kepadamu Tuhan di atas kondisi pandemi yang masih berada sampai pada saat ini. Kami tetap meminta agar Tuhan Engkau campur tangan dan menyatakan kepada setiap anak-anak kerajaan-Mu untuk dilindungi oleh Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan di beberapa negeri di tengah-tengah kerajaan Malaysia yang masih ada terjejas dengan pandemi ini. Kami tetap berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya memulihkan mereka. Engkau memberkati bangsa dan negara kami juga di dalam mengelolakan akan kondisi yang seperti ini. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau campur tangan di atas seluruh keberadaan dalam kerajaan kami, baik itu kondisi politik, ekonomi, sosial maupun seluruh yang ada di tengah-tengah kerajaan kami pada saat ini. Kami tetap berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya turut campur tangan di dalam seluruh para pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan kami ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih boleh berada duduk dengan aman di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Kami yakin dan percaya sebagaimana doa-doa yang telah dinaikkan di dalam seluruh negeri kami ini Tuhan. Kami tetap berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya yang ada di atas seluruh keadaan ini. Terima kasih Bapa, semua itu ada di bawah kendalinya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu juga yang sudah kami dengarkan tadi. Itulah biarlah menjadi satu dorongan dan kekuatan bagi setiap pribadi kami Tuhan, untuk tetap menantikan waktunya Tuhan, bagi setiap permasalahan, bagi setiap pergumulan, bagi setiap keberadaan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan maupun kondisi ekonomi kami. Kami tetap mengklaim janji Tuhan di atas semua kondisi yang ada, karena kami tahu bahwa hanya firman Tuhan yang dapat menguatkan, meneguhkan iman kami untuk tetap terus maju oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk mereka yang berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan baru kepada mereka, memberikan tenaga yang daripada Tuhan
untuk tetap bertahan meskipun dalam keadaan kondisi yang sakit. Bapa di sorga, terima kasih. Hiburkan mereka dengan kuasa-Mu. Bagi mereka yang berada dalam kedukaan, Engkau kiranya menghiburkan mereka juga. Terima kasih Bapa di surga untuk semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka yang bekerja. Bahkan juga bagi mereka yang sedang menanti pekerjaan, untuk menanti jawaban Tuhan bagi pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan kepada mereka Bapa di surga ketenangan, kesabaran dalam menunggu masanya Tuhan bagi mereka. Bapa, kami berdoa kepadamu, Engkau melihatlah seluruh jemaat kami, mulai daripada anak-anak yang kecil yang tidak dapat beribadah di dalam gereja kami ini pada saat ini. Tuhan, kami tetap berdoa untuk anak-anak kecil kami ya Bapa. Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka daripada segala penyakit-penyakit yang ada di luar sana Tuhan. Kami berdoa supaya perlindungan Tuhan ada kepada anak-anak kecil kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi semua pelayanan-pelayanan yang masih ditundakan. Bapak, kami berdoa dimanapun kondisi-kondisi, keadaan-keadaan tiap-tiap anggota jemaat-Mu, karena konser pada saat ini tidak dapat berjalan. Oleh karena itu kami tetap berdoa supaya Tuhan juga yang memberkati tiap-tiap anggotanya. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada akhirnya kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami setiap pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan dalam menjalankan segala tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan terima kasih Bapa di surga, di akhirnya Tuhan kami membawa segala hormat kemuliaan hanya kepada-Mu. Dan biarlah berkat Tuhan kami terima hari ini melalui firman-Mu yang berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati, selamat hari.